Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam bidang apapun, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Tentu saja, kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya masing-masing. Pemirsa, tema perbincangan kita pada malam hari ini adalah bersama kita bisa jaga negeriku. Anda mungkin bingung, temanya samar-samar, seperti apa yang dimaksud dengan menjaga negeri? Kemudian bersama siapa saja kita menjaga negeri? Malam hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir di studio Jurnal Televisi. Yang pertama adalah saya perkenalkan Ibu Liberty Natalia SPD MPD dari Bawi Dayak. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Nara kabar? Kabar bahalap. Bahalap dan luar biasa. Pemirsa, Anda penasaran apa itu Bawi Dayak? Nanti kita akan berkenalan, kita akan berbincang-bincang. Kemudian dengan Bapak Insinyur Cenarung dari Kasubdit Fasilitasi Parpol dan Pemilu dari Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah. Kita sapa. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Tahu kota kita? Tahu. Berarti saya sapa juga. Nara kabar? Bahalap. Oke. Pemirsa, kita punya satu orang narasumber lagi dari For Dayak, tetapi narasumber tersebut masih dalam perjalanan menuju ke studio Jurnal Televisi. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja berkenalan. Pada malam hari ini kita berbincang-bincang. Seperti apa Ormas ini atau LSM ini? Kemudian apa yang menjadi visi misi sehingga mereka terbentuk? Kemudian peran kiprah mereka dalam menjaga yang namanya kearifan lokal. Saat ini kita masuk yang namanya pemilu. Seperti apa peran mereka untuk menjaga keamanan, kedamaian di bumi Tambun Bungai khususnya. Kemudian kita akan berbincang dengan Kesbangpol. Seperti apa selama ini mereka membina teman-teman dari Ormas ini. Kendala apa yang mereka hadapi? Langsung saja bersama saya Olivia Teja. Inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, seperti saya katakan tadi, kita berkenalan dulu dengan Kesbangpol. Yang menjadi tugas utamanya Pak, kemudian fungsinya apa? Ya, terima kasih. Pertama perlu saya sampaikan, namanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Itu mempunyai fungsi secara umum adalah pendidikan politik. Yang kedua adalah sosialisasi, yang ketiga adalah monitoring atau pemantauan. Itu yang kita lakukan dan itu terserap di masing-masing bidang. Setelah itu Kesbangpol ini ada beberapa bidang. Untuk membidangi ormas ada bidangnya, membidangi untuk partai politik dan politik pemantauan politik juga ada, politik dalam negeri, pembentukan karakter bangsa juga ada, itu bidang ketahanan ideologi atau karakter bangsa, dan satu termasuk pengawasan orang asing adalah di bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional. Di samping itu juga ada sekretariat dan kepala badan sebagai pimpinan kita. Kemudian yang menjadi tugas teman-teman saat ini, kalau untuk bidang Bapak sendiri, Kasubdit Fasilitasi Parpol dan Pemilu, seperti apa Pak? Ya, topoksi kita yang pertama adalah kita mengadakan pembinaan terhadap partai politik khususnya yang ada di Kalimantan Tengah. Demikian juga dengan kabupaten kota. Yang kedua, kita melakukan bersama-sama dengan rekan-rekan kabupaten kota khususnya Kesbangpol itu memantau situasi politik yang terjadi di Kalimantan Tengah, baik kabupaten maupun kota maupun provinsi. Itu yang kita lakukan secara terus-menerus. Dan kita juga itu yang kita laporkan ke atasan kita secara berjenjang. Kalau selama ini Pak, yang untuk ke masyarakat pembinaan ini terlebih di tahun politik ini seperti apa? Ya, yang pasti kalau ormas dia ada bidangnya. Nah, kalau kita memang di bidang khusus bidang politik. Jadi kita melakukan pemantauan. Kita tidak hanya pembatasan pemantauan kita hanya masalah politik,
termasuk demo pun kita pantau. Tapi tugas kita hanya memantau. Ya. Tidak ada intervensi dan lain-lain. Tidak ada intervensi. Jadi tugas kita adalah memantau bagaimana situasinya, apakah aman, kondusif. Itu yang perlu kita laporkan. Kalau misalnya ada contoh kasus ketika di lapangan itu terjadi ketidakkondusifan, itu seperti apa teman-teman Kesbangpol? Akan melaporkan ke pihak berwajib dulu atau seperti apa? Kita selama ini? melaporkan ke pimpinan, Oke. karena atasan kita adalah gubernur, nanti pimpinannya secara berjenjang ke atas. Nah, hanya tugas kita hanya memantau. Ya. Untuk eksekusinya ada pihak-pihak terkait, termasuk pihak TNI Polri. Ketika terjadi demo dan lain-lain, unjuk rasa dan lain sebagainya, teman-teman Kesbang ini selalu hadir atau seperti apa, Pak? Setiap hadir terus, harus hadir. Karena Melakukan pemantauan dan melakukan evaluasi pemantauan, terutama untuk teman-teman yang sudah ada pendidikan intelijennya. itu. Oke. Ya, karena di Kesbang ada juga pendidikan intelijen. Itu mereka yang setiap saat memantau dan ditugaskan, diinstruksikan kaban setiap saat. Ya. Contoh seperti memantau tadi dan melaporkan kejadian ke pimpinan. Itu yang utama. Oke, kita bergeser ke wanita cantik di pojok Oh, iya. sana. Oke, dengan Ormas Bawi Dayak. Dari namanya bisa dijelaskan sini Bawi Dayak itu seperti apa, kemudian dia hadir tujuannya seperti apa, ADART-nya seperti apa. Silakan Ibu Liberty. Oke, baik. Sebelumnya saya sapa dulu ya kita semua di sini dengan salam yang sudah kita sepakati ya sebagai orang Dayak. Adil Katalino, Bacu Ramin Kasaruga, Bahasa Ingat Kaju Batah, arus. Ya, saya perkenalkan, nama saya Liberty Natalia Hia, SPD MPD. Saya merupakan wakil sekretaris dari Bawi Dayak. Ya. Ya, kali ini saya mewakili Ibu Ketua saya, Bu Hajah Dina. Beliau berhalangan hadir untuk memperkenalkan ya Bawi Dayak ini organisasi seperti apa. Ya. Dari namanya saja Bawi Dayak ya. Ya. Jadi perempuan Dayak. Jadi Bawi Dayak adalah organisasi perempuan yang berdaya atau Dayak yang memegang falsafah Huma Betang itu sendiri dan kuat ya untuk memegang adat istiadat dan budayanya. Kalau yang ikut di sini, apakah yang memiliki garis keturunan Dayak saja atau misalnya dari sebelah pihak bapak atau ibu tidak berdarah Dayak, bisakah bergabung bersama teman-teman di sini? Tentu saja bisa. Oke. Ketika kamu ingin memajukan Dayak itu sendiri ya, ketika kamu ingin membangun Dayak itu sendiri dari berbagai macam lini, entah itu terutama kita perempuan Dayak ya. Ya. Ekonomi kreatifnya lah, dari sisi pendidikan, kemudian budaya, begitu juga tentang politik juga Ya. kita dari Bawi Dayak merangkul semua. Untuk Sudah itu. berapa lama organisasi ini berdiri dan berapakah anggotanya, terus tersebar di mana saja? Nah, jadi kita berdiri sejak tahun 2017 untuk Bawi Dayak. Sampai sekarang jumlah kita kurang lebih 50-an ya untuk di Kota Palangkaraya saja. Nah, dan Bawi Dayak itu sendiri ada di setiap kabupaten. Untuk jumlahnya saya belum monitor ya sampai sejauh ini, karena ada beberapa daerah yang akan kita lantik ke pengurusannya. Oke. Itu ada di Gunung Mas, kemudian Kapuas dan Pangkalan Bumi. Rohnya yang dibawa sendiri oleh Bawi Dayak itu apa, Bu? Bawi Dayak itu erat dengan keadilan dan kesetaraan gender yang berfalsafah dengan Huma Betang. Ini yang rohnya yang mau dibawa ditransferkan kepada teman-teman itu. Betul, kita sebagai fasilitator dan motivator juga teman-teman. Jadi intinya Bawi Dayak ini semacam komunitas yang ya persaudaraan lah. Kita mengangkat teman-teman yang ini karena di dalamnya juga ada ibu rumah tangga, Oke. ada akademisi, pelaku ekonomi kreatif dan lain-lain. Oh ya, ini juga pemuka agama juga ada dari berbagai macam keyakinan. Kalau misalnya saya orang di luar, apa yang menjadi kenapa saya harus ikut Bawi Dayak nih organisasinya? Apa keunggulannya di sini Ormas ini sendiri? Anggap aja saya orang di luar, kenapa sih saya harus ikut misalnya ke organisasi Bawi Dayak? Apa sih positifnya, plusnya apa dibandingkan dengan yang lain? Tentu saja di dalam Bawi Dayak itu kuat sekali persaudaraannya ya. Kita tidak memungkiri perempuan ini begitu banyak complicated ya permasalahan, entah itu masalah pekerjaan ataupun rumah tangga. Nah, di Bawi Dayak kita bisa jadi teman untuk sharing dan saling membangun dan saling mengangkat. Yang jadi pertanyaan berikutnya, kayaknya Bapak Cenarung mesti nunggu dulu nih. Kalau ibu-ibu udah ketemu begini, Pak. Jadi sabar dulu sedikit. Kemudian
dari sekian banyaknya nih anggota, bagaimana mau menyamakan persepsi ibu-ibu yang dari latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, pasti ada sesuatu yang unik di situ. Betul, betul, betul. Jadi dinamika di dalam berorganisasi itu pasti ada ya, pasti ada. Tapi kan disinilah kita melatih kita untuk berorganisasi, kemudian lebih mengedepankan persatuan organisasi ketimbang ego kita sendiri gitu. Di organisasi Bawi Dayak kita benar-benar belajar untuk itu. Nah makanya puji Tuhan ya, dari kita kepengurusan itu kita berusaha menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang baik. Kita memang sering bertemu, entah itu rapat ataupun kegiatan lain gitu, misalkan jumpa makan siang atau entertain yang lain gitu. Oke, bergeser ke Pak Kasubit. Pak, melihat banyaknya ormas LSM yang jelas di Kalteng, apa yang membedakan LSM dan ormas ini sendiri, Pak? Jangan bilang dari namanya, Pak. Kalau namanya pasti beda nih, Pak. Tapi apa gitu yang membedakan mereka di sini? Kemudian pembinaannya seperti apa ketika sesuatu ini berbeda? Ya, sebenarnya kalau kita bicara ormas LSM itu ada Undang-Undang Nomor 17 tentang ormas. Ormas atau LSM itu kan dia pasti bergerak di bidangnya masing-masing. Itu yang membedakan. Ada yang di bidang lingkungan hidup, ada yang di bidang pengawasan infrastruktur, ada di bidang pengawasan pemerintah, ada juga yang bergerak di bidang politik. Itu yang membedakan sebenarnya, membedakan ormas itu. Kita lihat di segi bidangnya. Jadi kalau kita anggap ormas itu semua, termasuk juga ormas pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan juga, itu memang harus kita dukung. Nah, Kesbang adalah salah satu pembina ormas juga, seperti undang-undang itu. Makanya setiap tahun itu biasanya kita adakan pelatihan, pelatihan tentang keberadaan ormas ini. Makanya kadang-kadang setiap 5 tahun itu kita minta lagi ormas untuk melaporkan diri. Dengan maksud kita bukan kita untuk mencek ormas itu, tidak. Registrasi. Ya, registrasi yang kemungkinan kita takutkan ormasnya orangnya meninggal, orangnya berganti, alamatnya berpindah. Jadi sehingga kadang-kadang kita untuk menghubungi ternyata lain tempatnya. Itulah yang maksudnya kita setiap 5 tahun kita harus daftar ulang kembali, yang mana ormas, supaya ormas ini ada satu wadah yang kita bina. Nah, itu sebenarnya supaya legalnya betul-betul ada. Kalau untuk Kalteng sendiri, Pak, berapa ormas yang terdaftar di tempat teman-teman di Kesbangpol? Nah, kalau kurang lebihnya? Kalau kurang lebih tahun-tahun sebelumnya, karena kebetulan saya nggak bagian ormas lagi, tidak ada salah tuh kemarin sampai 500-an ormas. Ada. Tapi yang terdaftar itu hampir 100 sekian. Kurang lebih 100, antara 120 sampai 150. Karena keberadaannya kan bukan hanya di Provinsi Kalteng, tapi di kabupaten kota. Itu ormas-ormas ini dengan fungsinya masing-masing. Tidakkah dari kabupaten kota ini pun melapor ke provinsi keberadaan ormas ini ada? Ormas kalau dari kabupaten dia melapor di kabupaten. Melapor di kabupaten, kemudian dari kabupaten membawa ke provinsi, Pak? Iya, bisa dilaporkan keberadaannya setiap saat di provinsi, karena kita saling maksud kita selalu melakukan pembinaan agar ormas yang di kabupaten kota juga terdeteksi di provinsi. Demikian juga yang dari pusat. Dari pusat silakan berusaha provinsi kabupaten, tapi melaporkan dulu keberadaannya. Bukan kita kalau dia sudah punya surat keterangan terdaftar, hanya melaporkan keberadaan organisasinya, di mana alamatnya, nomor teleponnya di mana. Itu yang penting. Pernahkah ada jemput bola, Pak, ke masyarakat? Sering kita jemput bola juga, makanya kadang-kadang kita kalau kalau bikin acara kita seperti acara pelatihan untuk ormas ini, kadang-kadang kita, ya itulah kendala kita. Kita datang ke alamatnya ternyata nggak ada. Kita datang ke telepon, teleponnya bukan. Tapi tidak semua ormas. Hampir, ya adalah sebagian ormas itu yang demikian. Setiap tahun kita ada. Yang menjadi nilai plusnya ketika teman-teman ini terdaftar dengan tidak terdaftar, yang jelas memang pertama mereka mendapat pembinaan, pengayoman dari, kemudian apa manfaat lain, Pak? Atau mungkin sosialisasi tidak sampai sehingga teman-teman ini tidak mendaftar, atau seperti apa? Sosialisasi kita jalan terus. Kita jalan terus. Setiap tahun kita adakan pelatihan melalui bidang ketahanan ekonomi dan budaya, khususnya yang membina di ormas itu. Setiap tahun memang ada. Bahkan kita ada database-nya. Jadi setiap tahun kita olah yang mana sih yang aktif, yang mana yang tidak aktif, itu tetap.
Dan dengan keberadaan Ormas ini kan sangat mendukung. Oke. Mendukung mereka selaku pengawas jalannya roda pemerintahan, pengawas aparatur sipil negara, pengawas lingkungan hidup. Dengan keberadaan mereka itu sangat bagus, bisa mengkritik. Kalau dia salah, ya dibenarkan. Seperti saya tanya tadi, manfaat mereka ini Pak, kalau mereka bergabung atau terdaftar di Kesbangpol, Ya, legal. selain pendanaan. Ya jelas legal. Jelas legal. Selain itu apa yang didapat selain pelatihan dan legalitas? Iya. Ada nilai plus lagi? Yang jelas kan kalau mereka kemana-mana kan ternyata resmi. Oke. Itu yang keberadaannya. Kalau dia tidak resmi, kan sulit juga untuk dia. Nah itu yang penting manfaatnya. Ya manfaatnya kan jelas banyak. Oke. Ya terutama kita mendapatkan informasi dari mereka. Oh di sana terjadi ini, oh di sana terjadi ini. Itulah informasi yang kita olah. Itulah keberadaan Ormas itu sangat mendukung sebenarnya. Tapi untuk Ormas yang betul-betul bergerak di bidangnya. Iya. Nah, dari segi pendanaan juga, Kesbang tidak menyediakan pendanaan untuk hanya pembinaan. Pembinaan untuk Uang pembinaan tidak ada Pak? untuk pembinaan memang tidak ada Kesbang dan keterbatasan anggaran, apalagi tahun sekarang. Biasanya mereka legalitasnya adalah ke Pemprov. Tapi Oke. ditanya dulu legalitasnya. Iya. Disitulah mereka mengajukan, seperti tadi ada kejadian mengajukan proposal ke pemerintah provinsi. Nanti kita dengan kelengkapan legalisasi tadi. Syaratnya ketika mendaftar di Kesbangpol itu apa Pak? Iya, Jumlah anggota kah? Selain ADART yang jelas apa Ya, lagi jelas Pak? anggaran dasar anggaran rumah tangga, ada dari hukum dan HAM-nya, SK-nya, keberadaannya, Ya. organisasinya. Jumlah anggota itu menentukan apa tidak? Tidak terlalu menentukan juga. Tempat, nomor telepon yang jelas dan alamat. Itu yang kita, dan bergerak di bidang apa? Selain anggaran dasar anggaran rumah tangga tadi. Kalau dari teman-teman Kesbangpol sendiri, yang menjadi kendala selama ini membina teman-teman Ormas itu apa Pak? Ya, yang menjadi kendala ya ini, yang pindah-pindah tempatnya ini. Tapi bukan yang dungil-dungil gitu ya Pak ya? Ya, kalau gitu ada. Itu kan yang berdungil kan hanya dalam batas-batas yang wajar ya. Pemirsa terserah. bingung Pak, bedungil itu apa? Ya, karena- Bedungil itu sedikit badung. Ya, memang ada, tapi ya tidak melewati batas. Oke. Itu yang penting. Aha. Saya bergeser ke Ibu lagi. Kalau mendengar penjelasan dari Bapak tadi, teman-teman dari Bawi Dayak sendiri, apa yang sudah mendapat, maksud saya apa yang sudah didapat dari teman-teman Kesbangpol ini pelatihan? Kalau sampai sejauh ini Bawi Dayak belum ya Pak ya untuk pelatihan. Tapi yang jelas ketika organisasi kita teridentifikasi dengan baik oleh pemerintah, otomatis kita pun akan mendukung segala program dari pemerintah itu sendiri. Dan Bawi Dayak selalu mendukung program pemerintah. Setelah hampir 3 tahun berdiri, apa yang dilakukan teman-teman selain tadi UMKM, mungkin ada lagi yang lain pembinaan seperti apa ke masyarakat atau ke anggota? Sampai sejauh ini kita kan COVID ini, Iya. nah kita pun ikut turun untuk sosialisasi tentang COVID itu sendiri. Kalau sebelum COVID ini Pelatihan-pelatihannya, ya pelatihan-pelatihan memang kita lebih fokus kepada pemberdayaan ini ya, ibu-ibu ya, UMKM itu sendiri. Kita kuat di situ. apa aja Bu yang sudah dikelola atau yang sudah dibuat oleh teman-teman? Kerajinankah atau Iya, seperti apa? Iya. Obat-obatan herbal kita kan angkat milik kita sendiri ya, obat herbal, kemudian jawet, kosmetik kita ya, makanan kuliner. Oke. Banyak banget masalahnya. Kemudian dukungan dari pemerintah selama ini yang sudah real dirasakan oleh teman-teman Bawi Dayak apa saja? Tapi jangan dijawab dulu. Oke. Pemirsa, kami akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Tatap Muka malam hari ini dengan tema kita Bersama Kita Bisa Jaga Negeriku. Menjaga seperti apa? Dengan program-program yang ada tentunya, dengan Bawi Dayak dan juga Kesbangpol. Langsung saja kita lanjutkan Ibu, seperti pertanyaan tadi, dukungan yang diberikan oleh pemerintah provinsi, daerah mungkin seperti apa? Luar biasa sekali ya dukungan pemerintah provinsi untuk Bawi Dayak. Dari pendirian Bawi Dayak itu sendiri kan perlu biaya. Nah, kita sangat didukung oleh pihak provinsi untuk kepengurusan sampai anggaplah legalitasnya udah sampai jadi. Nah, kemudian ini juga kita punya program-program besar mimpi kita yang mungkin sebentar lagi akan terwujud. Kita dapat dukungan juga dari pemerintah. Kita dibina langsung memang oleh Dinas Pariwisata. Kita rencananya mau mendirikan pasar.
pasar khusus Bawi Dayak. Apa Bu yang di dalamnya yang dijual itu apa? Ya Apa hanya sayur dan kerajinan atau seperti apa di situ? Tidak, jadi di situ juga nanti ada wisata kuliner di dalamnya. Tempat ini juga entertain juga ya. Rencana di daerah mana Bu? Jalan Soekarno. Jalan Soekarno, rencananya kapan? Kita sudah cek lokasi dan untuk penyewaan lahan juga kan di situ secepatnya. Seberapa optimis teman-teman Bawi Dayak ini bahwa pasar ini nantinya akan dilirik mengingat sekarang semuanya beralih ke online, seperti apa? Sangat optimis. Pertama lokasi ya. Ya. Satu itu di depan kampus, ada 2 kampus di situ. Kemudian kan di situ dekat dengan kantor partai, kemudian kantor Pemkot ya. Nah kalau kita lihat lokasinya di situ jarang sekali orang ada pelaku usaha di situ, terutama untuk kuliner. Kalau untuk pemasarannya sendiri seperti apa rencananya? Itu kita serahkan kepada teman-teman kita masing-masing dengan kreativitas mereka ya, bagaimana mereka melakukan marketing nantinya. Oke. Salah satu Bawi Dayak ini programnya adalah menjaga adat budaya kita. Seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman Bawi Dayak? Nah, sejauh ini kita juga bekerja sama, terutama dengan UPT Museum ya, seperti pencucian pusaka, kemudian ikut kontribusi kita di kajian penulisan naskah museum, kemudian naskah-naskah sejarah. Ya, pendidikan yang dilakukan sendiri oleh teman-teman Bawi Dayak ini baik kepada teman-teman pelajar, mahasiswa, bahkan masyarakat luas seperti apa Ibu? Ya. Khususnya untuk kearifan lokal dan menjaga kearifan lokal kita sendiri. Iya, sampai sejauh ini kita anggap ya brainwash ya, apapun yang kita lakukan itu dasarnya adalah adat dan budaya. Baik itu berpakaian, kemudian sikap, kemudian aksesoris yang kita pakai, itu kan untuk memberdayakan juga ya teman-teman pelaku ekonomi kreatif. Kemudian kalau untuk pendidikan yang namanya adat istiadat, adat budaya, dari perempuan-perempuan ini mentransferkan kepada, gak usah jauh-jauh, kepada anak-anaknya dulu seperti apa Ibu? Iya. Nah, saya termasuk salah satu penulis untuk buku cerita Kalimantan Tengah ya. Nah, dan kita juga sosialisasi ke teman-teman bahwa mendongeng itu dongeng cerita Itahuran yang diturunkan dari Tambi, dari Bue, dari Mama, dari orang tua ya. Nah, itu kita transferkan lagi. Jadi dari cerita rakyat itu ada nilai-nilai pendidikan karakter di dalamnya. Seperti apa teman-teman Bawi Dayak membawa ini agar masuk ke pendidikan di sekolah-sekolah formal? Nah, itu kemarin kalau dari kearifan lokal kita sendiri kan pendidikannya sangat ya bukan sangat kurang sih, agak-agak kurang maksimal. Jadi begini. Kemarin itu terakhir pertemuan kita dengan UPT Museum dan di dalamnya narasumbernya adalah anggota Ketua Komisi C ya dari DPR Provinsi. Kami dari Bawi Dayak sangat mendukung sekali akan adanya perda berbasis pendidikan budaya. Nah, kebetulan kita ada tulis itu beberapa waktu lalu, belajar dari Yogyakarta dan Bali. Jadi mereka itu masuk ke ruang lingkup formal. Kalau sepengetahuan saya kita memang belum ada ya untuk pendidikan berbasis kebudayaan. Masih buatan lokalnya ada, cuman seperti tadi kita katakan belum maksimal. Jadi peran Bawi Dayak di sini untuk menjaga negerinya salah satunya seperti ini. Saya bergeser ke Kesbangpol lagi. Kesbangpol yang sudah dilakukan teman-teman untuk yang namanya pelatihan, memperkenalkan Kesbangpol itu sendiri seperti apa? Ya, karena sesuai dengan fungsinya Kesbangpol itu secara adalah pertama pendidikan politik, yang kedua adalah sosialisasi, termasuk sosialisasi membantu lembaga teknis dalam pilkada, termasuk juga kita monitoring dalam arti situasi politik yang ada di Kalimantan Tengah, perkembangan politik. Nah, sesuai dengan fungsinya kita, salah satu yang seperti Bawi Dayak juga di dalam bidang saya khususnya, di dalam bidang kita adalah juga mendorong perempuan itu dalam keterwakilannya di lembaga legislatif. Makanya kita ada namanya, berhubung tahun ini program itu dengan adanya COVID ini, jadi tidak ada kita laksanakan. Yang mudah-mudahan tahun depan adalah pendidikan untuk politik keterwakilan Seperti perempuan. apa Pak di dalamnya pelajaran yang diberikan kepada kaum perempuan sendiri?
Ya, agar mereka kalau masuk dalam partai politik, jangan hanya sebagai Pemanis. pelengkap, pemanis. Kita dorong. Jadi kita merasa bangga untuk tahun ini, khususnya keterwakilan perempuan di DPRD provinsi itu di atas 30%. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang keterwakilan perempuan. Dan kita dorong juga untuk partai politik itu 30% setidaknya Perwakilan pengurusnya harus perempuan. Nah, itu salah satu syarat juga untuk mengeluarkan surat keterangan parpol tadi. Nah, kebetulan juga kita di dalam mengelola verifikasi bantuan keuangan parpol juga setiap tahun. Itu kita berikan pada partai politik, tapi untuk eksekusinya adalah melalui Pemprov provinsi. Jadi kita hanya menerima proposal, kita verifikasi, setelah selesai sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, sesuai dengan PP nomor 1 2018 dan Permendagri 36 2018 tentang bantuan parpol itu, maka itu kita verifikasi, kita ajukan. Nah, untuk kebetulan tahun ini ya sudah masuk semua ke rekening. Silahkan parpol sendiri yang ngelola dengan catatan pertanggungjawabannya yang nanti kita minta. Oke, seperti tadi penjelasan Bapak bahwa teman-teman ini membina. Yang ingin saya tanyakan berikutnya, bagaimana merubah mindset masyarakat, khususnya perempuan, bahwa berpolitik itu asik, tidak kejam, tidak keras, tidak saling sikut, smooth seperti apa, Pak? Ya, itulah. Makanya dalam pendidikan politik perempuan itu, narasumbernya pun perempuan. Tidak ada laki-laki, termasuk dari parlemen perempuan. Ada, sudah terbentuk. Jadi untuk perempuan-perempuan di kabupaten kota termasuk provinsi yang sudah keterwakilannya di atas 30% atau belum sampai, ya mereka sudah membentuk itu. Jadi narasumbernya kita ambil dari mereka. Apa Pak materi pelajarannya di situ Pak? Selain PD jelas ya Bu ya, diajarin cara untuk menjadi PD, cara smart, cara pintar. Ada lagi nggak Pak? Ya, kita berikan dorongan aturan-aturan tadi. Terutama kan memang undang-undang mengisyaratkan memang harus 30%. Jadi kalau masuk partai politik ya seperti tadi, jangan cuma pemanis. Berusaha seperti laki-laki, kan persamaan gender. Jadi kita dorong hanya memotivasi. Itu yang penting. Sekarang kita sudah bangga dari 45 anggota dewan kita kan 30% lebih banyak perempuan. Berarti kan termasuk ya berhasil lah kita dorong. Nah, itu yang kalau program ke depan lagi Pak, selain untuk perempuan yang karena kita masih masuk di partai politik dan lain sebagainya, dan juga tahun politik, seperti apa Pak program yang diunggulkan atau menjadi skala prioritas teman-teman? Ya, skala prioritas kita termasuk pembinaan ormas di tahun depan. Pembinaan ormas setiap tahun itu sebenarnya ormas kan kita kumpulkan. Ada target nggak sih Pak? Misalnya 1 tahun itu harus berapa ormas yang menjadi binaan teman-teman? Biasanya kita di atas hampir 100. Setiap perwakilan ormas itu 100. Baik dari perempuan, laki-laki, yang pokoknya dari latar belakang yang dengan teknisnya masing-masing. Teknisnya kan masing-masing itu. Makanya saya bilang ada yang lingkungan hidup, ada yang khusus korupsi, kan banyak nih Mas ini. Ada yang khusus media, kan ada juga tuh. Ada juga yang politik, ada. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, masih sering kita menemukan adanya ormas yang dalam menjalankan aktivitasnya ternyata masih menimbulkan dampak yang tidak baik kepada masyarakat. Seperti apa arogansinya keluar, seperti apa pembinaan, seperti apa teman-teman melihat Kesbangpol? Nah, itulah yang kita, karena salah satu peran mereka adalah mengawasi pembangunan perwakilan masyarakat. Ya, pakailah secara beretika, pakailah data yang ada, jangan hanya ngomong tapi datanya tidak ada. Itu yang penting, harus berdasarkan data, berdasarkan yang terjadi. Kalau cuma kan seringnya sekarang kan omong-omong. Yang kedua lagi, sering kita ditanyakan, ini ormasnya terdaftar tidak? Memang makanya itulah yang kami bilang, ada ormas yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Yang tidak terdaftar ini ya yang harus kita bina, bukan kita binasakan. Bukan kita binasakan. Jadi kita rangkul kembali supaya dicatat betul-betul, diinventarisir keberadaannya. Jadi kita lakukan pembinaan secara terus-menerus. Tidak perlu melalui forum pelatihan, tidak. Silakan ke kantor tiap saat pun kita bina. Mau bertukar pikiran silakan, mau menanyakan persyaratan, mau menanyakan ormas yang lain, ini alamat ada. Tetapi kalau sebelum mereka ini membentuk ormas, menggabungkan diri, mereka punya ADART. Kemudian yang menjadi dasar daripada mereka ini membentuk ormas, pendidikan apa Pak? Selain tentu pendidikan Pancasila, cinta tanah air, Ya, apalagi? itu harus kan, itu 4 pilar itu kan tetap ada. Iya.
Pancasila, Undang-Undang, Bhinneka Tunggal Ika itu kan memang harus. Bahkan kita ada bidangnya. Ya, seharusnya kalau melihat dari situ tidak ada lagi kegelisahan di masyarakat ketika bertemu dengan ormas ini. Tetapi fakta di lapangan kan berbeda. Ya. Kendalanya teman-teman. Sebenarnya bukan ormas yang salah. Oknum di ormas itu. Oke. Jadi kadang-kadang kita hanya melihat dari segi ormasnya. Sebenarnya ormas itu baik semua. Tujuannya mulia. Oknumnya yang tidak. Anda antara oknum yang tidak benar. Itulah sebenarnya. Kalau ormasnya betul baik aja. Kalau selama ini perseteruan antar ormas seperti apa, Pak? Ya, sampai lihat aja kan seperti televisi kan. Yang dianukan oknumnya, disalahkan ormasnya. Kalau ormas sebenarnya tidak. Kemudian apa tindakan dari teman-teman Kesbangpol sendiri kalau melihat seperti ini? Karena kan ini udah fakta di lapangan. Iya. Kadang-kadang kita ajak berkumpul. Terutama kalau kaban kita tuh senangnya kumpul, diajak ngobrol-ngobrol apa sih kendala, apa sih masalah. Jadi sharing. Oke. Jadi bukan seperti kita ajak berangkul seperti teman dan sahabat. Itu yang sering kita. Ya sekarang kan pertemuan bisa di kafe boleh. Iya. Mau ke kantor silakan. Tapi dengan keterbatasan Covid, aturan sekarang kan kita nggak boleh terlalu banyak. Silakan mau ke kantor silakan. Pak Kaban pun membuka setiap saat. Banyak kok yang konsultasi ke kantor. Pak Kaban siap juga. Iya. Bidang siap. Kita oke semua. Kalau melihat dari banyaknya ormas di Kalimantan Tengah sendiri, seperti apa Pak ketercukupan dari teman-teman Kesbangpol sendiri membina ini Pak? Ya memang kita dengan keterbatasan sumber daya manusianya, keterbatasan anggaran, ya semaksimal mungkin kita tetap usahakan untuk membina ormas ini. Oke, saya beralih ke Bawi Dayak dulu. Pertanyaan yang sama. Ketika orang di luar sana, mungkin kalau perempuan tidak dalam tanda kutip tidak segarang itu ya Bu. Tetapi bagaimana teman-teman dari ormas Bawi Dayak ini sendiri ketika melihat, kadang kan kita merasa ada kegelisahan ketika misalnya bertemu dengan ormas, apalagi kalau seperti saat ini situasi politik, kemudian ada demonstrasi, itu seperti apa Bu? Kalau teman-teman melihat. Iya, kalau pembicaraan ibu-ibu ya, kita tuh sebenarnya sangat menyayangkan misalkan ada pengerusakan kalau seandainya ada demo ya, yang dilakukan oknum tadi. Negara kita kan negara yang diatur, memang negara kita kan konstitusi ya, tapi kan diatur oleh undang-undang. Nah kan ada jalurnya untuk menyampaikan pendapat. Kalau harapan kita sebagai ibu-ibu ini, mina-mina ini, ya aman-aman dan damai-damai aja. Terutama kita akan mau menjelang pemilu kada. Harapannya damai. Yang mengalami kerugian kan nanti kita juga. Susah sekali loh untuk pemulihan ya suatu daerah. Tapi yang jelas kita akan menyampaikan dengan anak-anak putra-putri kita, anak didik kita yang tertib, menyampaikan segala sesuatu, aspirasi itu yang tertib. Kita masuk tahun pemilu, sebentar lagi kita pemilihan gubernur dan juga seperti di daerah bupati. Peran yang diambil oleh teman-teman Bawi Dayak ini? Yang jelas kita tidak golput, kita pastikan kita tidak golput, kita hak suara kita pakai dengan sebaik-baiknya. Untuk masalah pilihan kan kita kembalikan ke ini masing-masing ya, ke pribadi masing-masing. Bagaimana Bu mendorong teman-teman dari perempuan-perempuan ini sehingga tidak apatis? Karena kalau melihat sekarang kan, pertama kita masih ada virus, kita hidup di tengah-tengah virus. Itu aja udah bikin khawatir Bu. Gimana caranya ibu-ibu ini lagi suruh mikir politik Bu, suruh mikir nyoblosin lagi, datang mimpit anak kurik-kurik memilih, itu gimana Bu teman-teman dari Bawi Dayak mensupport itu? Sosialisasi yang jelas dalam pendekatan, dialog, komunikasi yang baik. Kalau teman-teman sendiri kan dari latar belakang yang berbeda Bu, menyampaikannya kan ada saja yang apatis, terserah aja pilihan misalnya, oh ini aku nggak milih, orang kita juga masih mikir corona. Nah seperti apa teman-teman ini terlibat aktif, tidak apatis seperti saya katakan tadi? Iya, kalau komunikasi satu kali mungkin nggak mempan, komunikasi dua kali nggak mempan, tiga kali tapi pasti mempan dengan cara yang baik dan komunikasi yang baik. Pasti cara yang smooth ya, dan menarik. Ya betul, pendekatan ya kan kita keluarga, kita kan sahabat. Oke. Kemudian Bu, ketika teman-teman ini sudah berkumpul di situ, yang teman-teman sendiri rasakan manfaatnya selain yang jelas kita bisa berorganisasi, kemudian mendapatkan teman yang banyak, apalagi Bu? Kalau yang khusus untuk Bawi Dayak saja. Kalau profit jelas ya, karena begini, dalam organisasi kita misalkan teman saya jualan
tas, saya akan beli tas dengan teman saya. Oke. Nah, yang satunya juga gitu, yang satu jualan misalkan kue-kue basah atau apa, ya kita beli dengan dia. Jadi perputaran ekonomi itu di teman-teman kita. Anggota dulu. Iya. Kalau untuk pertemuan kemudian pelatihan itu dalam sebulan sebelum COVID dan sesudah COVID berapa kali dan apakah ada bedanya, Bu? Oh, jauh sekali bedanya. Kalau sebelum COVID rata-rata tuh kan aktif kita dan teman-teman juga banyak yang dapat jatah untuk pelatihan-pelatihan. Tapi setelah kena COVID memang kita sangat berdampak, terutama buat perekonomian. Teman-teman juga banyak mendapatkan keluhan-keluhan. Makanya dengan adanya pembukaan pasar, harapannya kita juga bisa support. Jadi kita nih bisa jadi kelompok yang mendukung teman-teman itu sendiri. Ketika dari Kesbangpol sendiri melihat kendala-kendala seperti ini, apa Pak yang terbersit untuk teman-teman membantu dari Kesbangpol sendiri? Boy Dayak ini. Ya, kebetulan Boy Dayak ini kan salah satu organisasi. Mungkin kita tidak, karena memang tahun ini anggaran kita terbatas kan, kita hanya bisa melakukan terobosan-terobosan, termasuk saran atau pembinaan selanjutnya. Nah, termasuk tadi juga, selain tadi Ormas, LSM, yayasan juga, nah, kita juga punya forum. Di Kesbang itu ada forum-forum. Iya. Seperti apa itu Pak? Nah, itu salah satu forumnya adalah forum kewaspadaan dini masyarakat. Itu ada beberapa unsur juga tuh, termasuk pihak aparat keamanan terkait, termasuk dari Linda. Ini juga yang saling bertukar informasi. Ada juga forum pembauran kebangsaan. Ini lintas antara etnis yang ada di Kalimantan Tengah. Ketuanya ya, baik etnis Jawa, etnis Madura, Batak, semua ada. Ini wadahnya. Kalau ada permasalahan, mereka inilah yang kita tahu. Ada juga forum kerukunan umat beragama, antar umat beragama FKUB, juga ada di Kesbang. Iya. Ada juga forum bela negara, ada juga. Ini semua yang kita bina. Nah, kalau ada masalah di etnis, maka inilah kita rangkul. Mereka tokoh-tokoh ini. Ada permasalahan di tingkat sara atau agama, FKUB inilah tugasnya. Di kabupaten kota pun ada pengurusnya. Semuanya dibina oleh Kesbangpol, kabupaten kota maupun provinsi. Ya. Kemudian Pak, ada saya baca di tupoksi dari Kesbangpol, Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dari partai politik. Penjelasannya Pak? Nah, kalau yang tidak boleh dilakukan, contoh realnya seperti apa? Yang jelas tidak boleh main hakim sendiri. Ya, yang jelas kan, yang jelas, karena ormas ini kan dia punya fungsi tugasnya masing-masing. Kalau tugas memang melanggar daripada kewenangan, seperti kita ambil contoh, ini yang sering terjadi, dia ikut merusak orang yang jualan, merusak orang yang jaga pada saat-saat tertentu. Kan bukan kewenangan mereka. Padahal kewenangan hanya melaporkan, silakan. Yang punya kewenangan adalah serahkan sesuai dengan undang-undang yang ada. Ya masa kita menertibkan orang, kan bukan kalau mau menertibkan perda atau pergub, ya Pol PP, ya kan? Nah, kalau dia menyangkut kriminal, aparat kepolisian. Kalau dia menyangkut keamanan teritorial, ya TNI. Nah, kalau tugas mereka hanya menyampaikan informasi sebenarnya. Berarti yang ini yang menjadi tolak ukurnya itu di sini ya Pak ya? Terlalu sering kita mendapati. Ya, mungkin sering kejadian seperti itu. Eksekusinya langsung dari teman-teman ini. Iya, betul. Sebenarnya kan tidak begitu. Kan ada aturan-aturan. Ya masa orang jualan pada saat-saat tertentu dilarang. Kan yang melarang bukan mereka. Harusnya pihak terkait. Apakah ormas ini tidak mengetahui atau seperti apa Pak peraturannya? Atau jujur aret? Sebenarnya mereka mengetahui. Yang kedua lagi kan, ya oknum tadi saya bilang. Karena dia kan oknum, makanya saya bilang tadi, dia lingkungan hidup, kok bisa ikut. Nah, sebenarnya kan begitu. Khusus korupsi, kok ikut mengawasi yang lain. Sebenarnya mereka ada bidang masing-masing. Itulah yang kita sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga mereka berjalannya sesuai dengan yang ada. Yang kedua, jangan bertindak main hakim sendiri, karena ada masing-masing topoksi tugas dan fungsi masing-masing. Kalau ikut gitu kan ya gimana mau jadi negara ini nanti.
Kemudian untuk menghilangkan ego sektoral masing-masing teman-teman ini ketika berkumpul seperti apa Pak pembinaannya dari teman-teman Kesbangpol? Iya. Pasti kan punya saya ini lebih bagus, yang sana lebih cakep, yang ini lebih bagus, lebih indah. Sebenarnya tidak. Menyamakan persepsi mereka di Kesbangpol itu. Sebenarnya tidak, semuanya sama. Hanya fungsinya yang berbeda. Semuanya sama. Sering kita ngobrol ketemu. Apalagi acara-acara pembinaan ormas itu kan semuanya lingkup. Ya termasuk berapa ormas lah banyak kita ketemu sering. Sebenarnya mereka tidak ada masalah. Oknum ini yang kadang-kadang yang mereka tahu aturan, anggaran dasar rumah tangga tahu aturan, tapi dia bertindak di luar itu. Di Jadi luar jangan, wewenangnya. jadi saya bilang jangan disalahin ormasnya. Oke. Organisasi dan orangnya yang salah. Organisasinya nggak salah. Ya seperti Boy Dayak tadi kan ya berjalannya untuk mengembangkan tentang wanita Dayak. Apa harus orang Dayak ya tidak. Tidak orang Dayak. Kita kan negara orang Jawa yang lahir di Kalimantan Tengah apa nggak dibilang kan orang Kalteng. Bukan berarti itu Harus hanya berdarah. bahasanya yang dipakai. Memang ke sosial budaya kita. Dia lebih berlari ke sosial budaya. Saya kira begitu. Jangan mengecilkan diri ya Pak Ya, dengan lingkup tidak. itu. Kita Tidak, kita NKRI. harus NKRI luas. Oke. Ada yang mungkin Ibu mau tanyakan dengan Kesbangpol? Ya Mumpung ini ya. Kalau ada kegiatan Pak, tolong aja kita disosialisasikan ya. Iya, Ah. kita memang setiap tahun itu ada. Masing-masing bidang itu ada kegiatan. Termasuk radikalisme pun ada. Kerjasama dan Korem pun ada kita. Itu di bidang pembinaan karakter bangsa namanya, ketahanan ideologi bangsa. Termasuk ormas kan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. Ini di pembinaan ormas di situ. Kalau saya khusus pembinaan parpol, etika dan budaya politik, termasuk sosialisasi pilkada, ini juga termasuk kita. Seperti apa pekerjaan teman-teman nih saat dekat-dekat pilkada gini? Kita mendorong warga masyarakat jangan sampai tidak memilih. Pilihlah sesuai dengan hati nurani. Jadi seperti kita memilih, kalau Anda punya pacar, pasti Anda punya kriteria. Ya. Ada yang dibilang cantik, ganteng, Ya. cerdas, pintar. Tanya satu pasti lain-lain kata. Itulah yang dikatakan hati nurani. Silakan memilih, jangan terpaksa. Jangan diiming-iming oleh ya money politik, black campaign, isu sara agama. Itu jangan. Pilihlah yang terbaik, yang bisa membangun bumi Kalimantan Tengah. Betul. Seperti apa Bapak melihat ketika ada yang mengatakan ormas-ormas ini muncul ketika ramai pada saat pemilu, saat pilkada seperti ini? Oh, ya. Gaungnya mungkin kurang Pak kemarin. Nah, seperti apa Bapak melihat teman-teman di sini? Ya, kebetulan ini kan tahun politik, wajar mereka juga muncul. Sebenarnya mereka sudah ada. Ya, Cuman gaungnya kurang, Pak, Gaungnya kemarin. kurang, atau sekarang kan oleh ikut dalam mensosialisasikan keberadaan pilkada ini maupun paslon makin naik. Boleh nggak Pak, kalau misalnya ormas-ormas ini sendiri mereka mendukung salah satu paslon, misal Bawi Dayak nih, khusus Bawi Dayak aja nih ngedukung nomor 3 misalnya, walaupun nomor 3 nggak ada di sini. Itu seperti apa? Iya. Apakah harus rata, tidak membawa nama ormas atau seperti apa Pak permainannya di sini? Ya, tidak boleh. Kalau organisasinya silakan. Yang memilih itu kan oknum, tidak Ya. boleh membawa organisasi. Masa Bawi Dayak mendukung ini kan bukan politik sudah ranahnya. Dia kan bukan ranah politik, tapi orangnya silahkan punya menggunakan hak politik dengan baik. Karena kita mendorong jangan sampai tidak memilih. Ya. Kita salah satu tugas kita adalah mendorong orang supaya memilih, supaya partisipasi pemilih kita lebih tinggi. Naik, oke. Ya, lebih naik karena ada target. Udah. Selain daripada sosialisasi tadi Bu, kalau untuk Bawi Dayak sendiri, karena peran perempuan ini kan tidak kecil Bu. Dia bisa mengipas suaminya loh Bu. Bisa, dia keberadaannya juga bisa lebih kuat. Seperti apa teman-teman ini mengarahkan kita berpolitik santun, kita berpolitik yang rapi, yang manis, yang damai. Kalau dari saya pribadi ya, yang jelas dari pembicaraan kita sehari-hari, pertama kan kita memang harus membuka diri kita dengan wawasan bahwa tidak boleh menerima berita itu langsung di-share aja gitu loh, kan harus disaring dulu. Nah, makanya jangan sembarangan ngasih berita hoax. Kemudian segala sesuatu informasi benar-benar diseleksi lah dulu. Yeah. Nah, jadi di dalam forum keseharian kita, baik pertemanan, di rumah tangga, komunitas ya. Nah, itu bisa jadi bahasan sehari-hari. Itu aja sih.
dan itu yang real sehari-hari yang Iya. terjadi. Kemudian ketika melihat seperti ini Pak, sekarang sudah memang medsos sangat luar biasa, keberadaan IG, Facebook dan lain-lain itu luar biasa. Teman-teman Kesbangpol seperti apa memfilter ini Pak? Bisa tidak? Ya kalau ini kemajuan teknologi ini kan kita keterbatasan SDM tadi. Karena ini kan ada lembaganya lagi. Iya, yang betul. termasuk KPI, Iya. termasuk tim cyber juga. Kalau kita jelas dari Kesbangpol sendiri Pak. Kesbangpol, kalau kita terutama memang SDM kita tidak, peralatan kita pun terbatas. Kita memang Betul. tidak menugaskan di situ. Jadi kita sifatnya adalah Memberikan sosialisasi. memberikan sosialisasi saja. Ya bermedialah yang bagus, yang beretika, ada etika dan budaya politik. Kalau untuk hukum dimasukkan juga tidak Pak? Misalnya ketika kita salah bermedia sosial, ada undang-undang IT yang harus mereka ketahui. Ya, Apa seperti apa Pak? memang harus. Seperti ini kan sekarang kan di media sosial sekarang kan dengan adanya pilkada, Ya. itu kan KPI yang tugasnya. Nah, pemerintah kan yang nggak bisa kita yang membatasi orang di media sosial Ya. ini, karena teknologi kita kan berbeda-beda. Kalau kita hanya mengharapkan Kesbang, ya jelas tidak akan mampu. Makanya ada masing-masing tugasnya. Kalau kita coba kita menyampaikan untuk ormas, untuk Ya. apa, ya bermedia sosial yang baik, berdasarkan ada aturan-aturan yang ada. Karena sekarang kan sedikit-sedikit kan Ya. kena undang-undang IT. Iya. Nah, itulah yang kita ingatkan hati-hati. Sehingga jangan lebih cepat jari daripada pikiran. Sekarang kan tidak menutup kemungkinan kan itu terjadi. betul. Apalagi kalau misalnya kita ibu-ibu ini lagi emosi, pokoknya Iya. share aja. Berarti di sini juga peran Bawi Dayak ini untuk menjaga ini juga sangat besar. Iya, jadi kalau kita selalu sosialisasi sama teman-teman ya sebelum nge-share, misalnya kayak di grup, itu di ini dulu lah, di apa ya, diselektif Dipilah-pilah. dulu, dipilah-pilah apalagi yang bisa membangun konflik sosial. Hati-hati sekali gitu loh, karena nge-share di grup itu sendiri pun bisa jadi kena undang-undang ITE sendiri Iya. kan. Nah, jadi dengan teman-teman itulah kita membuka diri yang jelas ya, membuka diri dengan pengetahuan, membuka diri juga terutama pembelajar masalah hukum. Nah, itu kita sosialisasi terus ke teman-teman, jangan mudah tersulut gitu loh. Jangan mudah emosian. Nah, itu. Berarti di dalam forum Bawi Dayak ini sendiri selain tadi pembelajaran untuk UKM, untuk bertahan hidup, hal-hal pembinaan karakter juga termasuk. Iya. Pembinaan karakter, pendidikan karakter tuh ini juga kita lakukan juga ya di organisasi ini. Yang paling sulit kendalanya apa sih Bu kalau berorganisasi terus memberikan seperti ini di teman-teman yang sering ditemui kendalanya? Madu ayu. Nah, ketika ada acara Madu Ayu, pokoknya ayo ngkuh yang benar misalnya. Seperti apa solusi dari teman-teman ini? Kan butuh kesabaran ini, Bu. Betul. Ya, jangan pernah berbicara ketika kamu emosi, itu pertama. Jangan cepat merespon. Dengarkan aja dulu sampai habis, baru kita cari solusi bersama. Jadi itu yang menjadi binaan teman-teman juga, Iya. selain daripada yang ibu-ibu bertahan hidup dan lain sebagainya. Iya. Kemudian bagaimana teman-teman ini bisa berorganisasi maksimal dengan keribetannya juga mengurus rumah tangga, Bu? Perempuan tuh luar biasa ya, multitasking. Sampai sejauh ini saya salut dengan mina-mina saya, itu luar biasa. Jadi bisa membagi antara berorganisasi, mencari pendapatan ya, memperbaiki ekonomi dengan urusan rumah tangga. Sampai sejauh ini jarang sih ada hal-hal seperti itu gitu. Dan saya juga bingung, masih bisa kita kumpul-kumpul gitu. Masih bisa melakukan kegiatan lainnya. Tadi Ibu juga sempat mengatakan bahwa ada UMKM, kemudian ada membuat yang namanya ramuan tradisional dan lain sebagainya itu. Untuk promosi, marketingnya seperti apa, Bu? Selain daripada pasar tadi, Memang bantuan yang diberikan teman-teman dari organisasi ini? iya, sampai sejauh ini kan kayak pemasarannya memang kita masih ruang lingkup sendiri. Kemudian teman-teman yang lain kreatif dengan ada yang bikin web, ada yang bikin sosmed ya, sosial media. Tapi saya lihat memang masih belum maksimal ya. Kedepannya keinginannya seperti apa, Bu? Rencananya, planningnya ke depan sehingga teman-teman ini benar-benar di dalam organisasi ini termasuk urusan penjualan itu terakomodir dengan baik dan tersosialisasikan dengan baik. Menggandeng siapakah lagi selain daripada dinas pariwisata tadi? Iya, harapannya juga
harapan kita ya teman-teman pelaku ekonomi kreatif terutama pengrajin bisa eksportir keluar gitu, dan harapan kita juga kita yang ada ini juga nggak sungkan gitu loh, nggak untuk memakai produk lokal gitu. Kemudian lebih suka masakan-masakan kita kayak gitu. Itu. Berarti kalau misalnya di dinas, instansi atau manapun mengadakan acara, mari Iya. panggillah teman-teman di Bawi Dayak ini. Iya, betul. Mau minta masakan ada, souvenir ada, Iya, semua betul. ada. Semua ada Berarti di kita. sosialisasinya dibantu oleh teman-teman dari Kesbangpol nanti. Iya. Ketika ada acara di Kesbangpol, ormas-ormas itu diarahkan berarti Betul. untuk menggunakan punya teman-teman. Betul, pakai tas produk Bawi Dayak. Kalau mau sehat pakai produk Bawi Dayak, ya kan? Ya. Terus kalau mau masalah jadi cari bikin kegiatan narasumbernya perempuan ya panggil Bawi Dayak. Gitu. Kalau misalnya untuk dari segi harga, Bu, bersaingkah atau lebih mahalkah atau seperti apa? Atau mungkin nanti teman-teman ke hotel-hotel menawarkan produknya, bekerja sama hotel menggunakan produk teman-teman seperti yang ada di depan kita nih, salah satu kreasi dari teman-teman kita di sini. Iya, Altan. kalau untuk harga ya kita relatif ya. Oke. Kalau teman-teman tuh relatif sesuai dengan kualitas barang masing-masing. Ada harga, ada rupa. Iya. Nah, seperti itu mungkin yang nanti next ke depan harus terus dibombardir oleh teman-teman Bawi Dayak ini. Betul, Kadang-kadang orang kan tidak melihat rumitnya membuat, Iya. tidak melihat seninya di situ. Nah, jadi memang Leha kekurang- Haji Kelarang, ayo Nah, Mak. iya memang jadi masalah kita sendiri ya tentang quality control barang juga memang agak rumit ya. Kan Betul. ada orang yang seharusnya melihat kualitas barang ini layak apa tidak. Nah, kita masih belum ada kayaknya yang tersertifikasi ya untuk itu. Kalau seandainya kita ekspor kan memang harus detail ya untuk Iya. hal-hal seperti itu. Atau dikerjasamakan dengan dinas-dinas terkait nantinya. Iya, kemungkinan besar ya akan ke sana, tapi sampai sekarang masih belum ada arah untuk ke sana. Berarti tugas dari teman-teman Bawi Dayak ke depan ini Iya. juga untuk sertifikasi, mutu barang dan lain sebagainya, uji Betul, mutu betul. barang juga harus Betul. terus dilakukan di sini. Betul. Program lain, Bu, yang akan dilakukan oleh teman-teman selain dari tadi pasar, kemudian mungkin yang ini salah satu marketingnya juga masuk. Apa keinginan atau mimpi dari teman-teman lagi, Bu? Seperti yang saya ada sebutkan tadi, salah satu sub Bawi Dayak kan ada pendidikan dan saya ada di dalamnya. Kita tuh mendorong sekali pemerintah ini entah itu dari DPR, inisiatif DPR ataupun dari Dinas Pendidikan ada perda pendidikan berbasis kebudayaan. Seperti Jogja dan Bali, mereka tuh pendidikan wajib ya untuk misalkan belajar kerawitan kah, apalah kayak gitu. Nah, kita tuh berharap seperti menjawet ini kan ada filosofi keadilan, kesetaraan gender di dalamnya. Karena sebelum perempuan kalau perempuan nggak bisa menjawet, dia belum bisa menikah. Karena menjawet ini kan tujuannya adalah menolong keluarga, menolong perekonomian keluarga. Dia bikin tas, lontong, gitu kan itu untuk menolong suaminya kan bawa barang dan sebagainya. Filosofi yang seperti ini yang mungkin belum maksimal tersosialisasikan, Iya. apalagi ke generasi milenial, Bu. Iya, Saya sendiri aja betul. bingung. Kalau nunggu menjawet, saya sampai sekarang nggak nikah-nikah, Bu. Jadi seperti ini yang mungkin belum tersosialisasikan. Iya. Sampai saya satu aja bisa menjawet, Bu, bubar saya, Bu. Iya. Jangan nikah-nikah. Kemudian kita ke Kesbangpol. Kemudian kita bergeser, Pak, untuk meningkatkan peran ormas ini sendiri dalam pembangunan Kalteng itu seperti apa sih, Pak? Yang Iya. paling sederhana mungkin. Iya, seperti kemarin seperti Bawi Dayak juga. Kita berapa kegiatan tahun kemarin, berapa kegiatan kita Ya. sudah menggunakan untuk souvenirnya tas. Oke. Tapi kalau tidak salah, saya nggak tahu sumbernya dulu. Kalau nggak salah mereka ada hubungannya dengan di Kepulauan Risau kalau tidak Oh salah. iya. Itu ngambil dulu harganya karena sesuai dengan anggaran kita. Oke. Itu yang bisa bersaing. Nah, kita ormas, seperti dari ormas LSM, supaya mereka lebih diberdayakan. Iya. Ya berjalanlah sesuai dengan aturan. Jadi maksud kita kalau ada kendala atau kesulitan ingin berkonsultasi, kita terbuka pada jam-jam kerja kita di provinsi, di kabupaten pun ada bidang-bidang itu. Kalau mereka ingin ke kita, kita catat buka. Setiap jam kerja kita ada terus. Mau bertukar
pikiran kan. Iya. Seperti tadi ada kejadian tim rescue kalau tidak salah. Ya, mereka sudah jadi organisasi. Bagaimana sih kalau kami mengajukan proposal kan? Proposal untuk pembinaan kami anggaran. Nah, saya bilang kalau di Kesbang, dia hanya pembinaan untuk keberadaan legal ormas itu sendiri. Nah, untuk masalah kamu mengajukan anggaran, ya buatlah proposal ke pemerintah daerah dengan proposal kota yang masuk akal dan sesuai. Dan itu pun pemerintah pun tidak semuanya serta-merta, seleksi. Karena ada batasan anggaran juga. Ya mungkin seperti itu tadi. Ya kita dorong dilengkapi dulu berkasnya. Kalau memang sudah lengkap, majukan proposal, keluarkan dana, tidak ada masalah. Dan kalau misalnya bergerak, ya lihatlah koridor-koridor hukum dari aturan-aturan seperti itu. Yang jelaskan anggaran dasar anggaran rumah tangga mereka masing-masing sudah ada. Nah itulah salah satu yang jadi patokannya. Ya kalau dia bidangnya memang bidang lingkungan hidup, ya liriklah lingkungan hidup. Apakah sudah sesuai amdalnya, apa sesuai? Karena kan mereka punya pendidikan masing-masing, ada keahliannya. Kalau ditanya ke Bangpol kan kita hanya dari segi pembinaan. Pernah nggak Pak terjadi yang namanya bentrok antar ormas sendiri? Ya kalau di Kalteng kan masih belum ada. Kalau bentrok, ormas masih belum ada di Kalteng. Sepengetahuan saya belum ada. Kalau pun ada bentrok, oknumnya. Kalau misalnya ada kasus ormas ini menjadi backing suatu perusahaan, menurut Bapak seperti apa? Ya, nggak boleh dia menjadi backing. Justru dia yang diawasin untuk menjadi backing kan nggak benar, nggak sesuai tujuannya. Ya memang nggak boleh seperti itu. Oke, sudah jelas di sini Pak Len. Kemudian antara keselarasan, keseimbangan dan hak kebebasan organisasi mereka seperti apa Pak? Ya kalau saya bilang kebebasan tadi kan silakan, karena kan ada undang-undangnya, koridornya kan undang-undang 17 tadi. Yang kedua kan sesuai dengan anggaran rumah tangga mereka. Kedua dilihat aturan-aturan yang berlaku. Sesuai itulah yang dijalankan dengan tujuan ormas itu sendiri. Dan tujuannya kan yang di pemerintah kan tujuannya kan adalah melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Silakan. Itulah salah satu keterwakilan daripada pemberdayaan masyarakat. Inilah mereka tuh hal-hal seperti ini kan harus kita dukung. Kita bina yang melenceng, silakan bersama-sama kita kembali lagi ke jalan yang benar. Kalau semua dari Dekes Bangpol ini kan semua satu Indonesia itu jelas pasti sama di setiap daerah. Ada nggak Pak di sini yang menjadi titik center untuk kita Kalteng sendiri? Yang menjadi pointernya misalnya kalau untuk Kalteng nih kita harus begini misalnya, atau mungkin kalau misalnya ini hanya contoh saja, kalau misalnya membuat suatu daerah membuat bangunan, tolonglah dikasih ornamen Kalteng misalnya, ada nggak Pak yang seperti itu? Ya, kalau itu saya sebenarnya di luar itu memang kita mendorong seperti itu. Ya maksudnya saya paham tadi. Kalau kita membangun keberadaan misal pembangunan baik kearifan lokal masing-masing maksudnya di sini. Ya ciri khas masing-masing. Memang ada dorongan kita ke situ. Tapi ya itu kan hak. Kita mendorong. Saya pun sebagai orang Kalimantan Tengah, saya mengharapkan kalau dibangun rumah ada ciri khasnya. Ciri khas Kalteng itu yang paling utama. Ya setidaknya ornamennya. Memang ada juga ormas yang khusus itu. Cuma apakah terus bergerak ya itu yang kita dorong. Berarti terus dilakukan pemantauan dan pengawasan Pak? Iya, mereka kan kita lakukan. Kalau dari kabupaten, kawan-kawan kabupaten yang melapor. Bukan kita memantau seperti apa, kita bina kalau dia meleceh, ya kesini dong yang benar, yang tempatnya kan gitu. Itu pembinaan kita. Jadi pembinaan kita bukan kita mau musuhi, tapi kita mengajak mereka kembali ke aturan yang ada. Itu ke jalan yang benar lagi Pak. Ketika dia tersesat. Oke, karena kita sudah berada di penghujung segmen pada malam hari ini, kesimpulan dari masing-masing. Saya ke Bawi Dayak dulu. Kesimpulan kita pada malam hari ini, harapannya seperti apa? Kemudian yang menjadi pointernya apa nanti ke depannya teman-teman Bawi Dayak ini sendiri? Iya. Seperti visi Bawi Dayak ya, keadilan dan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan. Kiranya kita Bawi Dayak itu bisa menjadi agen perubahan buat teman-teman yang ya kita saling merangkul dan saling mengangkat. Kita kuatkan persaudaraan, terutama untuk Pasapa, Huma Betang itu jangan dilupakan. Ini cara Bawi Dayak bersama-sama untuk menjaga negeri kita di sini. Iya. Oke. Kemudian ke Bangpol, pesan terlebih lagi ini sudah tahun politik dan sudah hangat-hangatnya nih Pak gaungnya di mana-mana untuk teman-teman ormas Pak dan LSM. Ya, untuk
untuk ormas LSM ya bersama-sama dari Kemenpol untuk mendorong masyarakat Kalimantan Tengah jangan sampai tidak menggunakan hak pilihnya dalam mensukseskan pilkada, baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah maupun pemilihan bupati dan wakil bupati Kota Waringin Timur. Ormas yang mana kami harapkan supaya mendorong masyarakat kita jangan sampai tidak memilih, gunakan hak pilihnya sebaik-baiknya sesuai dengan hati nurani tanpa ada paksaan. Itulah salah satu yang membantu kita untuk mensosialisasikan pilkada ini. Jangan golput. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber saya, Ibu Liberty Natalia SPD MPD dari organisasi Bawi Dayak. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Juga Insinyur Cenarung, Kasubdit Fasilitasi Parpol dan Pemilu dari Kesbangpol Provinsi. Terima kasih buat narasumber keduanya. Pemirsa, kita menjaga negeri kita bersama-sama, tetapi mengambil porsi masing-masing. Ormas Bawi Dayak dengan kemampuan dan keahlian mereka. Kesbangpol membina teman-teman dari organisasi massa dan juga LSM. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Dan jangan lupa, gunakan masker, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan. Selamat malam, sampai jumpa.